Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun teman-teman berada, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan karena dalam masa pandemi ini kesehatan itu sangat mahal harganya dan kita selaku karena Indonesia ini keadaannya sangat mengkhawatirkan teman-teman. Jadi semoga teman-teman tetap mematuhi protokol kesehatan dan ya semoga semua sehat selalu. Kali ini saya akan menemani teman-teman untuk beberapa menit ke depan mungkin ya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fiham Fatoni beserta nama saya Akbar Hafid. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini kita udah kedatangan tamu ya. Sebenarnya bukan kayak yang tamu gimana banget ya. Ini tuh kayak temen gitu ya. Cuma yang udah beda kasta gitu, ngerti nggak sih? Kayak yang temen tapi udah jadi ustadz gitu. Gitu nggak sih? Iya kan? Iya kan? Saya belum perkenalan nih. Iya dong, tentu perkenalan dulu. Dengan dulu. Mas siapa? Oke, nama saya Abdullah Fakifiddin. Ya. Ya, kebetulan saya ini mungkin kalau jejak kenapa bisa di sini, pertama saya ya perjalanan hidup bisa dikatakan dari nol itu ya sama Mas Akbar ini. Oh iya. Iya. Saya dari tidur bareng, dari makan bareng, Mandi bareng. bisa pernah mandi bareng. Iya. Bahaya tapi ya. Enggak lah. Oh enggak, aman. Itu karena keadaan mepet, akhirnya harus mandi bareng. Baiklah. Iya. Oke. Akhirnya saya dari situ mungkin Mas Akbar tanya-tanya gimana, bisa apa enggak datang ke sini minta tolong. Oke, siap. Mungkin dari situ akhirnya ya sampai di tempat ini juga. Membantu teman juga ya. Ya. Begitu kira-kira ya perkenalan singkatnya ya. Iya. Cuma kita ya, keadaan di Indonesia kan sedang mengkhawatirkan ya. Banget. Dengan pandemi seperti ini, banyak juga air mata yang bercucuran. Iya. Bicara tentang air mata, cocok sekali dengan tema kita, Betul. yaitu air mata, masa depan, dan pertemanan. Oke, baiklah. Kita mungkin langsung memasuki ke tema kita aja ya. Ada sedikit pertanyaan begitu dari saudara Akbar juga yang mungkin ingin mempertanyakannya terlebih dahulu. Silahkan. Silahkan, nggak apa-apa. Cie, malu-malu kucing. Bagaimana tanggapan Anda tentang tema ini? Kenapa kok bisa mengangkat tema ini? Apa ya? Saya itu mungkin ini hal yang menarik di umur kita yang 20-an ke atas ini. Hal tiga hal ini adalah tema yang menarik untuk dibahas menurut saya. Untuk usia kita. Iya. Oke. Saya mengaku itu pertama dari air mata. Kita membahas air mata tentang ya nggak jauh-jauh lah dari namanya Percintaan. Tentunya seperti itu. Iya, perbucinan gitu ya. Pembodohan juga, Iya. perbudakan, dan Betul. lain-lain. Kami laki-laki sering diperbudak. Aduh, jadi curhat. Ya, Bukan perbudakan. bukan sih perbudakan aslinya. sih, memang harus digarisbesari itu bukan. Ya, cuma itu kan bahasa anak muda. Iya. Mungkin pertama saya itu itu jadi momok juga sih di kehidupan kita ini di umur 20 nih. Bisa dikatakan hal tiga itu bisa jadi beban. Ya, Tentunya betul. bisa jadi beban, bisa jadi juga jadi penyemangat. Betul. Nah, jadi tergantung bagaimana sih kita tuh menanggapinya, menyikapinya. Seperti itu mungkin saya kenapa bisa ada topik tersebut. Oh gitu. Ya. Tadi kan kita bilang kalau misalkan percintaan itu air mata itu kan cenderung untuk usia kita itu lebih mengarah ke percintaan. Iya benar. Sebenarnya bukan cuma sebatas itu ya, Saya banyak lepas nggak kopiahnya ya? Malu ya. Sebenarnya kan nggak sebatas itu ya, air mata itu kalau misalkan dijabarin akan sangat luas lah ya. Benar. Kalau kita selanjutnya masa depan ya. Jadi kira-kira maksudnya masa depan yang seperti apa, atau dari Masnya sendiri memikirkan masa depan itu bagaimana? Kalau masa depan ya, Ya. kita masa depan. Saya menganggap masa depan mungkin kemana sih larinya pembahasan? Saya itu lebih ke pendidikan. Masa depan tentang Iya, pendidikan. Tentang pendidikan itu. Jadi dari tiga hal itu pendidikan. Kita mungkin tahulah kita dari
latar belakang yang berbeda pasti. Iya, Dari betul. orang rumah, orang tua yang seperti apa, yang mengekang, entah yang mendikte atau yang seperti apa. Mungkin dari situ itu bisa jadi apa ya, faktor yang penting juga di umur kita segini nih. Ayo nanti kalau sudah berapa tahun, misalnya kayak kebetulan saya kan perantauan. Ya. Ayo nanti kalau pulang adalah yang dibawa apa. Kalau nggak bisa banyak-banyak, jangan sampai nggak bawa sama sekali. Oh ya. Ya seperti itu sih kalau saya menanggapi Jadi pendidikan. ketika kita merantau, kita juga memikirkan untuk di rumah kita. Iya. Jadi masa depan lebih ke arah apa sih yang bakalan kita hasilin untuk lingkungan kita Benar, gitu ya. benar. Kira-kira seperti itulah ya. Iya. Gampangannya seperti Gampangannya. itu. Oke, baiklah. Yang terakhir yaitu pertemanan. Pertemanan. Nah, pertemanan kan kalau kita tuh sering nggak sih ngedenger kayak jangankan manusia, setan aja bakalan lupa kalau kita nggak punya uang. Iya, gitu benar, kan. benar. Itu kan istilahnya kayak pertemanan yang toksik lah ya, yang nggak bagus lah ya. Iya. Yang mana teman tuh harusnya ya kita senang susah bareng gitu loh, bukan yang seperti itu. Nah, maksud Masnya sendiri tentang pertemanan ini yang seperti apa? Apakah pertemanan yang ideal menurut Mas Iya. sendiri itu seperti apa gitu? Ya, sebelum masuk ini Mas ya ke Iya. pertemanan sih, yang saya jadi sorotan di kepala saya itu lebih ke kayak dua hal. Dua hal ini, yang pertama itu introvert sama extrovert. Jadi kayak apa sih orang introvert? Apa nggak punya teman? Oke. Terlepas kita kalau membahas introvert itu apa, tambah panjang ini kayaknya Tentu. nih. Nah, terus pertama introvert, yang kedua extrovert. Extrovert orang apa ya namanya? Mungkin pembahasan kayak pertemanan jatuhnya tetap di dua bidang ini, di introvert dan extrovert sama-sama masuk ke pertemanan. Nah, saya masuk ke pengertian tadi yang saya maksud dari pertemanan. Ya, terlepas dari apa ya, jujur saya kayak pertemanan ini lebih ke supporting system gitu. Iya, supporting system. Jadi kalau kita entah lagi galau gara-gara chatnya cuma dibales doang, nanti jatuhnya ayo ngopi. Oh, iya, kita mendukung teman gitu ya. iya, seperti Oke. itu, kayak ngapain sih sendirian aja gitu. Oke, iya. Ayolah, boleh kok bersedih gitu, misalnya kalau dihubungkan ke percintaan. Iya, tentu. Ayo jangan lama-lama bangkit Siap. gitu sih. Kayaknya Seperti percintaan itu kita sebagai teman juga harus mengerti perasaan teman kita juga Iya. ya. Dari 3 di atas, yang terpenting menurut Anda apa, Mas? Yang terpenting, waduh. Ini kalau yang terpenting dari 3 hal tersebut ya. Dari kata-kata terpenting saya malah jatuhnya ke proporsional. Jadi ada tempatnya masing-masing, ada kadarnya masing-masing. Oke. Jadi kayak cinta ya oke fine aja. Kita nggak bisa kita nggak jatuh cinta sama orang di umur segini. Pastinya. Dengan orang yang begitu banyak kita bertemu, kita bercakap-cakap, saling tolong menolong, Dengan wajah baru. dengan wajah baru, cerita baru. Apalagi yang kayak sampean sekolah dari dulu Ya. lagi kayak kita sih, bukan sampean doang. Ya akhirnya itu nggak mungkin kalau sampai kita nggak jatuh cinta tuh pasti bisa aja lah dikatakan jatuh cinta. Jadi kembali tadi yang terpenting ya menurut saya lebih ke proporsional, bagaimana kadarnya ini. Pantes-pantesan kita lihat waktu juga. Waktu oh ini pantasnya nih kita, wah ini nggak bisa kalau cuma dibuat kayak cinta-cintaan. Diimbangi sama iya. tadi apa pendidikan atau masa depan itu. Terus kok terlihatnya kaku, orang ini kaku, nggak bisa diajak omong. Akhirnya itu ada pergaulan yang membuat kita kayak luwes, kita bisa membaur bersama-sama gitu. Mungkin seperti itu. Jadi kita lebih ke arah kondisi pada saat itu seperti Iya, apa lah ya. benar. Jadi nggak bisa dipatok misalkan pertemanan itu paling penting, nggak bisa. Iya, nggak bisa, seperti nggak itu. bisa. Kalau menurut saya seperti itu sih. Oke, baiklah. Oke. Kalau dari Masnya sendiri gimana? Dari 3 Ya, hal kalau itu. misalkan menurut saya ya, kita tuh kadang kalau menurut saya bukan otak ya, pemikiran kita pada saat ini itu sekitar 20-an lah ya. Iya. Itu kan masih belum jadi gitu loh. Kayak Iya. istilahnya masih setengah mateng.
Jadi kita kalau misalkan mau menentukan itu pasti bakalan pelin-pelan dan nggak jelas gitu jatuhnya. Jadi mungkin ya balik lagi seperti itu. Jadi kita melihat kondisinya aja. Ketika saat ini memang pertemanan dibutuhkan untuk membantu kita berproses juga ya kenapa enggak gitu. Kira-kira seperti itu menurut saya sih. Kalau dari Mas Akbar gimana Mas Akbar? Alhamdulillah aman-aman. Aman-aman saja. Cari aman ini Mas Akbar ini kayaknya susah ini. ya. Susah. Biasa orang introvert. Introvert. Oke. Introvert ya. Introvert jadi ini penghalang ya. Padahal seharusnya enggak loh. Ya, Saman pernah di masa percintaan, frustasi sama piye katanya? Ya paham. Saya kayaknya paham. Pernah di fase apa sih Ya. gitu? Ya kalau dari saya sendiri PD-nya saya gitu mungkin ya kata-katanya ya. Ya pernah ada di fase percintaan juga, ada di fase pendidikan juga, di fase pertemanan ya pasti juga ada. Apa ya namanya kayak efek samping atau efek samping dan manfaat pasti ada di antara 3 bidang itu pasti ada. ya. Nah, kalau saya sendiri kayak percintaan ya kalau pas lagi fase-fasenya indah ya indah gitu. Makan itu semangat nih ya. Apalagi pas lagi sayang-sayang. Seperti itu kayak yes membara gitu. Waduh. Tapi kalau udah anjlok ya itu Hancur. tuh kita gimana cara menyelesaikannya itu ya mungkin kalau saya pertama ya sendiri dulu. Saya ingin nyari waktu sendiri, terus gimana tadi supporting system, nyari teman juga. Apa sih? Saya masih punya teman. Saya di dunia ini kayak masih ada kok orang yang bikin saya bangkit itu masih ada kok gitu. Terus kalau yang dari pendidikan sendiri ya apa ya sepak terjang saya pendidikan ini pagi bangun itu ngumpulkan tenaga sampai duhur itu nggak apa-ngapain dulu. Masa gitu. Iya itu saya mengakui seperti itu. Ngumpulin nyawa sampai duhur. Bukannya ngaji, Mas. Waduh itu sangat sukar ditemukan di diri saya itu. Itu Mesti merendah Masnya. enggak. Duhur nyawa sudah jangkep, tinggal penyesalan. Waduh. Seperti Karena itu. banyak waktu yang terbuang. Banyak waktu yang terbuang. Seperti itu sih. Iya. Jadi kira-kira seperti itu Mas Akbar ya. Oke. Dari 3 ini apakah bisa digabungkan? Oh Pacaran sama teman gitu. Pacaran. Enggak tapi enggak pacaran gitu. sama teman. Gimana? 3 hal itu ya berarti ini kalau menurut saya apakah 3 hal tersebut bisa sekaligus kita rangkap Kayak gitu. Kembali ini jawabannya mungkin subjektif sih, sifatnya subjektif. Jadi kembali ke pribadi masing-masing. Oh aku ini orangnya sifatnya kalau fokus satu aja nggak bisa yang lain. Berarti orangnya nggak bisa kayak misalnya dia di bidang pendidikan, udah dia nggak bisa utak-atik di bagian cinta nggak bisa diutak-atik di bagian ini ngopi. pertemanan ngopi atau dan lain-lain. Nah itu. Dan ada juga orang yang kayak semuanya dirangkap gimana caranya dan itu ada gitu. ya. Ada. Saya juga Sangar berarti. iya ada teman seperti itu tuh ada gitu. Bisa gitu. Iya. Cuma kan kadang kalau temen yang kadang nggak ngertiin itu kita misalkan saya memiliki seseorang hubungan gitu Iya. sama cewek lah ya pastinya. Iya. Nah, ketika saya keluar sama orang tersebut kadang teman-teman kita itu kayak oh gitu. Oh iya. Jadi, iya. Pacar itu lebih penting. Padahal kan ya seharusnya kalian mengerti gitu loh. Kita Ada itu waktunya ya. punya waktu sendiri gitu kan. Kita bisa kalau misalkan lagi sama temen ya sama temen, kalau lagi sama pacar ya sama pacar. Sebenarnya itu lebih ke arah kesadaran diri aja sih ya, nggak bisa dibilang gimana ya. Dan nggak semua temen juga kayak gitu sih, Iya. cuma ada aja ya. Kalau menanggapi hal tersebut itu saya sering ngeliat postingan di IG itu. Postingan IG kayak Yang gimana?
oh lu kayak gitu ya, misalnya kan bahasa kayak Jakarta kota-kota gitu lah, lu kayak gitu ya, lu kalau pusing lari kemana lu gitu. Oh, iya, Gitu saya sering sih kayak gitu. Tapi ada itu yang postingan siapa itu ya bilang semua itu akan bucin pada waktunya. Iya, iya. Siapapun itu akan bucin pada waktunya. Dan Itu sih. saya setuju. Setuju saya dengan statement seperti itu karena ya pada dasarnya manusia itu ya terlepas dari mencintai atau dicintai seperti itu. Menurut saya sih. Dan paling berat itu ketika kita sudah mencintai dan dicintai itu, nah Iya. susah sekali, Tapi kalau misalkan kita mencintai dan ditinggal pergi, pedih kan? pedih. Sakit gitu loh. Pernah Mas William. Oh, enggak juga. Mas Akbar kok kayak buka kartu as ini? Waduh. Belum. Belum. Ya ya ya. Untung belum pernah diungkapkan. Oh aduh. Belum pernah mencintai tapi belum pernah diungkapkan. Oke, baiklah. Dari aman terus ya. Iya, nyari aman aja. Mungkin kalau misalkan ntar diungkapin malah si ceweknya kayak benci gitu nggak sih? Mungkin ya, nggak tahu saya juga. Saya kalau masalah percintaan remedial saya belum. Oh, iya. Saya belum sebaik Mas Akbar mungkin ya. Tapi ya kita kan membahas 3 nih. Ya, masa kita coba fokus di percintaan Iya sih, ya kan? bener-bener tadi kita nggak berbobot kita ini. Kalau mau diminum aja dulu. Nggak apa-apa. Santai aja dulu. Monggo. Saya juga agak kaget sebetulnya ngelihat ini air minumnya. Kenapa Mas? Kan saya dari luar Jawa Timur gitu. Iya. Ketika ngelihat ini kok kecil banget kata saya. Kan Minimalis. Iya, minimalis biasanya kan segini lah ya. Iya. Saya kaget juga ngelihat. Masa baru ngerti ini? Iya, baru tahu saya di Jawa Tengah, Jawa Timur. Di Banten nggak ada soalnya. Oke, itu selingan. Oke. Yuk, kita lanjut ke pendidikan mungkin ya. Masa depan itu lebih ke arah pendidikan ya. Iya. Oke, jadi kira-kira pertanyaan seperti apa yang akan dilemparkan oleh Mas Akbar? Silahkan. Pendidikan nih. Pendidikan nih, soalnya berat nih pendidikan nih. Kita tuh kadang apa ya? Pendidikan nggak terlepas tentang kita masuk ke sebuah ruangan dan ngedengerin doang sih. Iya. Pendidikan tuh nggak sebatas itu kan. Kalau misalkan cuma sebatas itu ya apa yang kita dapat gitu. Gimana nih? Apa nih? Udah dapat apa aja di pondok, Wah. di kuliah. Waduh. Waduh. Monggo, jujur aja wes. Yang mungkin kiranya akan sangat bermanfaat di masyarakat mungkin. Kayaknya beban nih, minum dulu. Oke, santai-santai. Kalau dapat apa ya? Di pondok malah saya dibilang haus apa itu malah nggak ada gairah saya jujur. Kayak waduh kok gini-gini amat gini hidup ini. Di kampus itu juga datang ke kampus itu niatnya kayak bukan niat sih. Kelihatannya itu malah bukan kayak nih apa nih mau ngambil apa nih, mau ke perpus atau mau kemana, enggak. Jadi tujuan utamanya kantin. Pagi itu dah Sama berarti. kita tunaikan dulu lah kewajiban kita 1 batang gitu. Sebat but ya. Sebat but dulu. gitu. Mungkin itu. Terus apa ya, mungkin apa saya aja yang ngalamin atau semua orang juga ngalamin. Kalau saya sendiri ngelihat saya SD antara peringkat 3 gitu, 3, 4 gitu. Ya, itu udah bagus lah ya. SMP ya kayak gitu juga 3, 4. Masuk di ya kalau di luar kan namanya SMA. Saya Iya. kebetulan di pondok itu mungkin MA, Madrasah Aliyah. Nah mungkin di situ kok jadi gini otaknya gitu. Kok nggak berkembang? Apa ini salah pergaulan? Enggak sih. Saya nyaman-nyaman aja, atau secara tidak sadar saya nggak tahu kalau salah pergaulan. Enggak sih, kalau menurut saya memang kok jadi gini otak saya gitu sampai kebawa ke kuliah seperti itu. Aslinya dari diri kita sendiri sih aslinya ya. Iya. Gitu. Kembali lagi kayak kamu itu apa sih, mau pasang target apa gitu. Iya. Kalau dari pendidikan kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita bicara ke arah kampus mungkin ya. Iya. Kan saya tidak begitu familiar lah dengan pesantren ya, karena saya juga dari umum gitu. Kalau misalkan kita bicara kampus kan istilahnya ada tipe orangnya itu kayak ada aktivis, Iya, benar. akademis, sama Kupu-kupu. 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 Saya kuliah pulang. Kuliah Nah, kalau misalkan menurut Mas sendiri,
yang mana sih yang paling bagus gitu buat dijalanin sama kan teman-teman mungkin aja ada yang belum kuliah atau baru mau masuk. Bener-bener. Menurut Mas sendiri gitu, kalau misalkan kalian mau milih pilihan ini nih yang terbaik nih Iya, buat iya. kalian masa depannya gitu, kira-kira seperti apa? Ini menurut saya nih ya. Ya, tentu menurut Mas. Saya lagi menggiring opini yang menonton Oh, ini ya. iya. Anda harus mengikuti saya. Kalau nggak mengikuti saya, hati-hati Anda. boleh. Kok ngeri ya? Enggak. Sumbernya ini. Kalau saya sendiri sih dari 3 hal itu ya, jujur. Kalau saya pingin produktif itu pingin. Cuma ya, tapi saya lebih apa ya? Ya jangan sampai ditiru sih. Cuma bukan contoh, jangan sampai ditiru ini. Kupu-kupu mahasiswa kupu-kupu itu loh juga bagus gitu. Bagus juga. Menurut saya bagus. Oke. gitu. Soalnya mungkin kalau di kampus lain yang notabene-nya itu full kampus, memang itu mengharuskan mahasiswanya haus. Memang ayo kamu mau masuk apa? Organisasi apa? Kamu pulang harus bawa loh gitu. Kalau saya sendiri menurut di Unhasi kita ini, kampus kita tersayang tercinta ini, Tentu saja. kan banyak. Jadi yang entrepreneurship of the pesantren itu kayak oh berarti ini adalah banyak mahasiswa yang tempat tinggalnya di pesantren. Terus nanti pas pagi kuliah kalau offline di kampus. Misalnya kalau sudah offline Iya. kan dari pihak pesantren dan kampus kan macam-macam visi misinya. Yang kampus itu ada yang begini. Yang pesantren itu kayak di pesantren bebannya sudah berat gitu. Iya. Dan kalau misalnya itu masuk ke kampus dan masuk organisasi, kalau anaknya kuat ya jadi mahasiswa yang produktif gitu. Kalau misalnya anaknya kayak waduh ini ombang-ambing nih. Ombang-ambing nih. Jadi gitu ya, susah ya, soalnya kan ada beban juga ya. Iya, kalau di kampus kita tersendiri itu Iya. seperti itu. Gitu. Ya asik juga sih dari mahasiswa kupu-kupu, asik juga. Di mahasiswa kupu-kupu kah? Iya. Sama sih aslinya. Sama. Oh gitu. Tapi apa ya jadi benang merah dari mahasiswa kupu-kupu. Kamu terserah bebas mau jadi mahasiswa model apa aja. Cuma satu, jangan sampai kamu buta intelek gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Jangan sampai kamu buta literasi. Iya. Apa-apa yang kejadian namanya kampus kan sudah mahasiswa, bukan siswa lagi. Jadi apa-apa yang ada di negara mungkin ayolah jangan sampai nggak tahu, jangan sampai apa nih gitu. Karena Seperti itu kadang informasi juga banyak sekali bisa kita dapatkan di ngopi sih. sih. Bener. Dari ngopi sama teman-teman, nyari tongkrongan, bukan nyari tongkrongan, lebih ke arah kayak ada yang ngajak, ya udah kita ikut. Iya. Nanti obrolan biasanya Ngalir. dan kadang menyenangkan gitu kalau udah, apalagi nih ya kalau udah lewat jam 1 jam 2 itu obrolannya sangat wah, Menembus langit. menembus langit, lautan semuanya dibabat udah. Seru banget itu kalau udah jam-jam segitu ya. Berarti ngopi itu nggak mesti Membuang waktu. membuang waktu ya. Ya. Saya pernah ada itu tulisannya siapa itu ya? Pokoknya ada penulis terkenal itu siapa sih? Di WC dah. Itu salah satunya kayaknya di WC juga. Saya itu pernah baca kopi gitu. Kopi itu adalah kadar-kadar kecil yang bersifat monumental. Waduh. Seperti itu. Ngopinya di pinggir trotoar, tapi pembahasannya sampai sundul langit. Gitu. Wah, Seperti mantap. itu. Luar biasa. Ngopi ketika otak perlu inspirasi yang sangat sering kita dengerin dari orang-orang ya. Gitu. Man. Baiklah, kita mungkin ke yang ketiga, yang terakhir ya. Pertemanan. Kita udah tadi ngebahas air mata tentang bucin dan segala Iya. macamnya. Bener. Pendidikan dari apapun itu sampai apa? Mahasiswa kupu-kupu lah, Iya, apa, benar-benar. apapun itu ya. Dan yang terakhir ada pertemanan. Ya. Pertemanan nih terkadang menyebalkan juga, terkadang menyenangkan juga. Itu ya Mas Akbar ya. Karena ya pertemanan itu kan
hubungan antara kita bersama orang lain gitu kan. Interaksi sosial. Interaksi sosial gitu. Jadi ya kita juga tidak bisa menetapkan karakter orang seperti apa sih. Jadi ya Mas Akbar kembali lagi. Kita akan memberikan kesempatan lagi untuk Mas Akbar memberikan pertanyaan-pertanyaannya yang wah, silakan. Apa yang terkenang dengan teman yang terkenang? Apa ya? Dari pertanyaannya Mas Akbar sebentar dulu ya. Saya kalau bahas pertemanan berarti saya lebih ke kayak yang pertama kali saya tahu dan yang pertama kali saya pegang gitu. Kayak bayanganmu sendiri loh, itu bakal meninggalkanmu. Oh ya. Ya, dari situ jadi kayak ada teman meninggalkan kita, atau pas lagi kita lagi ada masalah atau apa, kok nggak ada gitu. Mungkin bukan ke loyalitas jatuhnya itu. Jadi kayak hal kayak gitu itu biasa gitu, kayak Sebuah hal yang wajar. hal yang wajar. Kita toh kan kayak punya alat komunikasi, entah HP, entah kita bisa berbicara. Kok nggak ngomong aja? Iya. Temanin sini dong gitu. Kalau kita kayak menuntut, wah kemana sih pas lagi kayak gini nggak ada, nanti jatuhnya malah kayak kamu yang kayak akhirnya tersiksa sama opinimu sendiri itu ya gara-gara itu sendiri. Padahal temannya sendiri nggak tahu kamu Nggak punya tahu. masalah apa Iya, gitu benar. Masa kita kayak harus jadi apa ya, dukun gitu, ya. Yang bisa mengetahui segala. mengetahui wah ini kok perilakunya agak diem, Kok aneh ya. kemarin itu kocak, wah ini bisa ada masalah, kan nggak gitu Nggak- terus gitu. Dan nggak bisa kayak gitu juga sih, karena nggak semua orang bisa mengerti perasaan orang lain lah ya. Iya, benar-benar seperti itu. Kalau hal yang terkenang itu ya mungkin saking banyaknya saya apa ya ya banyak lah, pasti itu banyak. Pasti ada. Kalau nggak seperti ini Mas, hal apa atau pembelajaran apa yang Mas dapetin di pertemanan yang tidak bisa Mas dapatkan di bangku sekolahan? Saya pertama kali pas apa ya, hal receh ini. Oh, iya. Yang saya ingat malah hal receh, kayak ketika saya kan punya motor racing gitu. Oke. motor racing yang super. Cuma saya kalau bilang itu sepeda sayur. Sepeda sayur. Iya. Itu kalau udah mogok itu ya. Iya. Dan ketika saya nelpon teman saya, aku di sini, kosong nggak? Gas, tungguin di lu engkas gitu. Iya. Bahasa Jawanya gitu. Di lu engkas, tungguin. Langsung disusul, terus langsung kayak apa didorong bareng gitu. Itu saya kayak ini loh, apa ya namanya? Bukan manfaat sih nyebutnya, ini loh yang bisa apa ya, hikmah ya Mungkin ini ya. loh, hikmah dari berteman ini seperti ini salah satunya. Salah satunya Ya, bisa saling membantu. bisa saling membantu, dan itu menurut saya terkenang banget, apalagi saat malam, jam-jam malam motor mogok dan rantainya pedot, Kehabisan bensin. nah itu soalnya saya nelfon Mas Akbar sendiri pas saya mogok itu. Sering kejadian seperti Sering itu. kejadian seperti itu. Dan ya itulah pertemanan. Iya. Kadang malah orang itu temen tuh fungsinya buat dimanfaatin gitu, bahasa kasarnya. Yang mana ya manfaatnya ya nggak gimana ya istilahnya. Kadang kita Tapi tuh ntar balik lagi kalau kita minta tolong gitu. ya Iya. itu Pasti simbiosis mutualisme tuh. Iya. Saling membutuhkan lah ya, gampangnya seperti itu. Iya. Ya saya mungkin itu menarik itu tadi. Hal seperti itu bukan rumusan kayak kamu habis nolong terus ditolong, itu sebenarnya bukan rumusan, tapi emang itu adalah kerja Tuhan, bukan kerja apa ya, kayak wis kuasa Tuhan. Mungkin seperti itu sih. Asiknya itu loh. Seperti itu. Baik. Tapi di pertemanan ya, saya tuh agak ngulik dikit sama Mas Akbar. Saya agak penasaran soalnya susah terungkap itu kalau di tempat ngopi-ngopi biasa. Ya. Sampean percaya nggak dengan laki dan perempuan yang berteman, murni berteman? Bagaimana? Kalau saya sih kurang percaya. Pasti ada salah satu pihak ada, pasti ada yang apa? Baper. Baper. Kenapa seperti ini? Aduh. Wah, kalau dari sampean sendiri gimana? Kalau saya percaya tentu saja. Tentu saya. Jadi kalau misalkan cowok sama cewek berteman, like bener-bener berteman, nggak ada Iya. perasaan, saya percaya banget.
pasti ada hal seperti itu. Pasti ada. Iya. Kalau saya kalau saya melihat hal seperti itu ya bisa dikatakan sukar banget. Sukar banget. Sukar Oke. banget. Tapi yang bikin saya gundah itu kayak yang ini loh, apa namanya? Tokoh Harry Potter. Di film Harry Potter Oke. itu ada si Harry-nya sama si ada perempuan tuh kan dari tahun berapa itu sudah main film bareng, sudah anu bareng. Dan itu nggak ada perasaan. Oh dari situ kayak oh iya bisa sih nih laki sama perempuan berteman. Tapi saya gejolak tetap ada sih kayak nggak bisa. Oh, Ini modus menolak. nih, modus. Menolak. Kamu abis beliin mie ayam misalnya Mas Akbar beliin mie ayam. Oke. Ngasih ke cewek, set, ya aku minta tolong beli mie ayam. Oke, gas, kasih. Kayak nggak kalau teman biasa aja kayak mungkin bisa kita beralasan kayak bentar aku lagi sibuk nih gini. Oke, Kita lagi sibuk nggak bisa gitu. Bisa kita beralasan. Jadi kayak ini modus ini kayaknya modus ini gitu. Modus pendekatan. Tetap menolak ya. Kalau saya lebih ke situ sih. Tapi semua manusia punya hak Ya, dengan tentu. pola pikirnya masing-masing. Kalau Seperti itu. misalkan menurut saya lebih ke arah pengalaman pribadi aja sih. Kayak yang ya karena saya mengalami hal tersebut dan kita bener-bener ya berteman gitu. Nggak ada kayak yang nggak ini bohongan nih temennya nih gitu. Iya, iya. Kayak yang lu ngedeketin buat apa sih gitu loh. Kayak nggak bener-bener cuma berteman dan emang udah berlangsung sampai hampir 10 tahun mungkin dan kami berteman baik banget gitu loh. Kayak gitu. Saya sebenarnya minoritas di sini. Ya kan? Pola pikir, waduh. Ya saya sebenarnya dulu itu orang polos Mas. Saya itu dulu polos banget. Sejak saya mengunggulkan bidang pertemanan dan saya memilih Mas Akbar kayaknya salah. Waduh. Salah jalur. Waduh. Masa karo aku tadi. Seperti itu kayaknya. Anda jangan menolak lah. Jangan mengelak seperti itu kayaknya. Karena Mas Akbar ya. Iya. Waduh, berat nih. Berat. Tanggung jawab belum Mas Akbar. Sudah dididik dari rumah dengan baik-baik. Dirusak sama Mas Akbar. Tapi Mas Akbar ini kalau ada yang belum tahu ya, Mas Akbar ini juragan bakso ini. Jadi sangat Jombang nggak ada yang bisa. Kok malah promosi Mas? Jalan mana? Jalan Kerembangan. Oh, Jalan Kerembangan. Jalan pernah? Oh, tentu. Saya ngabisin Saya ada kopi. jadwal sudah. Saya sudah punya jadwal kapan sih ada bakso itu saya sudah tahu. Seminggu sekali kah? Itu rahasia itu Mas. Waduh, rahasia perusahaan ya. Ya seperti itu sih. Seperti itulah ya kira-kira. Mungkin apa ya? Ya ini udah sampai penghujung sih. Oh iya benar. Nggak kerasa Mas ya? Ya lumayan lah ya. Kerasanya cuma dinginnya aja. Dinginnya aja. Dingin. Gara-gara Zoom lu. Waduh. Waduh kalau itu mah saya nggak bisa, Pak. Tapi emang Mas Fidin udah pernah siaran dulunya. Oh aduh. Saya kira tadi nih podcastnya Om Deddy nih. Waduh. Ya mungkin ini pertama kali saya. Tapi udah sangat enjoy lah ya. Tapi ini termasuk off air ta on air ini? Ini off air Off karena air. kita nggak langsung juga. Oh iya. Ya jadi sejarah lah nanti misalnya saya ada apa. Oh ini pertama kalinya. Oke. Baiklah. Mungkin teman-teman itu aja ya pembahasan kita untuk pertemuan kali ini. Sekitar 40 menit mungkin ya kita menemani teman-teman. Semoga teman-teman tetap diberikan kesehatan dan masnya juga kita semua. Amin. Dan tetap mematuhi protokol kesehatan karena tentu saja kesehatan itu sangat mahal apalagi dalam masa pandemi ini. Terima kasih semuanya. Saya Ahmad Fiam Fatoni. Saya Akbar Hafid. Saya Abdullah Fakifuddin. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.